video ini saya arahkan kepada seluruh umat muslim tanpa memandang ormas apapun, entah itu NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, Salafi atau ormas manapun, kelembagaan agama manapun. Yang saya ingin sampaikan kepada kalian yang masih percaya kepada para habaib, karena sekarang bukan lagi berbicara ormas teman-teman, entah yang Muhammadiyah, entah yang NU, apapun itu, masih banyak yang percaya kepada habaib sebagai zuriyah Nabi SAW. Terlebih lagi kita lihat seperti Adi Hidayat. Saya kemarin lihat ada yang viral-viral tuh ngoreksi bacaannya Habib Umar. Hati-hati tuh ya, jangan nggak sopan tuh. Beliau itu ahli hadis ya, ahli Quran, cucu Nabi, ilmunya banyak, jauh dengan saya tuh, ya jauh sekali. Assalamualaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Seperti Rifki Ja'far Thalib yang diakui sebagai ulama Muhammadiyah, mereka masih percaya terhadap habaib dan memuja-muji habaib. Dan hal yang sangat unik lagi teman-teman, ketika Ustadz Bakul Rawon ini membuat postingan ini, banyak pendukung-pendukungnya yang berbau sufi, berbau habaib, dan memang beliau pernah membuat pernyataan di komentar itu, sendiko dawuh Bib. Di sini ada bin Anis, Habib yang bernama bin Anis. Coba kita lihat, postingannya ada Habib Umar, ada ini, ada itu. Kita nanti juga bahas itu ya. Kencangkan sabuk pengaman, saya sudah kena sebelum antum, Ustaz. Oh, komentar ya. Dan di sini ternyata juga dibalas sama beliau ini, sama Ustadz siapa ini? Ustadz siapa namanya? Ustadz Rizki ya. Ya, Rifki. Ya, Ustadz Rifki. Dibalas ternyata teman-teman. Nah, sendiko dawuh Beb. Jadi sendiko dawuh itu teman-teman artinya saya patuh atas perintah Habib. Di Kalimantan itu ada waliun min auliyaillahi, gurus kumpul. Saya di sini ketika ramai kasus Habib Bahar ini, saya bisa menarik benang merah yang dimana benang merah ini akan membuat semua orang berpikir, semua orang merenung apabila mereka ingin hidup cerdas dan bijaksana dalam beragama. Namun bagi mereka yang hanya ingin ikut-ikutan dalam beragama, hanya ingin ngalap-ngalap berkah, hanya ingin sesuai doktrin dari para habaib, maka sampai kapanpun video ini akan menyakitkan bagi mereka. Sangat-sangat menyakitkan. Yang dimana saya pribadi akan memaparkan kepada kalian Bahar Smith atau kasus dari Bahar Smith. Dari pertama awal kasus heboh kasus nasab ini, orang pertama yang membuat orang curiga bahwa para habib ini bukan keturunan Nabi SAW adalah kemunculan Bahar Smith. Dulu sebelum demo 212 yang begitu ramainya tahun 2017 silam, sebelum Bahar Smith ini begitu kontroversi, sebelum Bahar Smith ini begitu naik ke permukaan, Habib Rizik Syihab bisa mengkomandoi umat sampai berkumpul di Monas jutaan orang dalam waktu yang bersamaan. Namun dengan berjalannya waktu, orang-orang disadarkan dengan tingkah-tingkah mereka yang sebenarnya hanya mendoktrin umat dengan hal-hal yang konyol, bodoh, dan kedunguan semata oknum-oknumnya. Rentetan kasus Bahar Smith membuka mata umat bahwa mereka sejatinya hanya memanfaatkan umat di Indonesia untuk kepentingan pribadi. Ya, Bahar Smith, perhatikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu punya cara sendiri untuk membuat umat berpikir mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang jujur, mana yang menipu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki caranya sendiri. Yang pertama, Bahar Smith ketika ditanya bagaimana tentang nasabnya, keturunan berapa dia, terus bagaimana penjelasan silsilahnya, ada tangan-tangan umat yang dengan sengaja Allah yang mengatur mereka untuk merekam kedunguan Bahar Smith itu, lalu diupload ke media sosial, sehingga apa? Dikompilasi dia penjelasan silsilah atau generasinya sal-salan atau salbut atau acak-acakan. Ngaku keturunan 28, ngaku keturunan 29, ngaku keturunan 34 karena bapaknya ke-33, ngaku keturunan 38 bahkan sampai 39. Jika Anda mengakui Bahar bin Smith, cucu Nabi yang ke-28, berarti Anda salah, karena ia mengaku cucu Nabi yang ke-38.
Loh, Habib kok ngaku cucu ke 28? Ana waktu itu baru bangun tidur. Yang bener Ana 38, bukan 28. Dan jika Anda mengakui Bahar Smith cucu ke-38, berarti Anda juga salah. Karena ia mengaku cucu Nabi yang ke-37. Anak cucunya Nabi Muhammad yang ke-37. Lalu jika Anda mengakui Bahar Smith cucu Nabi ke-37, Anda tetap salah. Karena ia mengaku cucu Nabi yang ke-29. Dan jika Anda mengakui Bahar Smith cucu Nabi yang ke-29, Anda juga salah besar, karena ia mengaku bapaknya keturunan Nabi yang ke-33. Saya punya abah, merupakan keturunan ke-33 dari Nabi Muhammad SAW. Lalu jika benar Bahar Smith ini cucu Nabi, sebenarnya ia keturunan yang keberapa ya? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Penyok! Unyil! Gua kepret masuk kuburan lu. Semua kekonyolan ini Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada kita untuk berpikir. Orang seperti Bahar Smith saja begitu, bagaimana dengan yang lain? Nah, yang lain juga tidak pernah menceritakan tentang nasab-nasabnya. Kenapa? Tidak pernah sesumbar. Meskipun sumbar, mereka akan malu sendiri, teman-teman. Karena ngakunya ke-38. Sedangkan kalau kita mengkalkulasi dari awal Rasulullah SAW punya anak, punya cucu, sampai hari ini, seharusnya keturunan Nabi yang ada sampai saat ini adalah keturunan ke-75 atau ke-80. Bukan generasi ke-38, sebagaimana mereka akui ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Bahar Smith ketika ada heboh kasus nasab beberapa tahun yang lalu, dia sampai mengucapkan kalimat yang menyakiti umat sebenarnya. Cuman umat saking butanya, saking gulunya kepada habaib, mereka membiarkan pernyataan tersebut, yaitu membongkar makam Nabi. Kapan tes DNA lu? Kan anak berapa kali harus bilang, ayo, apakah bisa menggali makam Rasul? Ya, apakah bisa? Pertama, anak gak bakal cabut pernyataan anak. Yang kedua, kalau mau tes DNA, ini kan syarat bisyarat, itu kasih syarat. Anak juga kasih syarat. Apakah bisa? Kalau yang ada yang mau nyuruh tes DNA, ente tes DNA dulu. Kalau ente terbukti waladus zina, anak zina, baru anak mau tes DNA. Berarti benar. Ente adalah orang yang tidak percaya dengan keturunan Rasulullah SAW. Itu dua syarat penuhi. Karena anak tes DNA, enggak ribet. Syarat bisyarat, bongkar makam lu. Emang pernah suruh? Pernah suruh? Coba ente lihat bahasa anak. Apakah bisa ente orang menggali makam Rasul? Itu bukan kalimat perintah. Apakah bisa? Bisa nggak? Nggak bisa kan? Ente nggak bisa kan? Nah, ente memberikan syarat yang mustahil bagi para habaib. Maka anak juga kasih syarat yang mustahil buat ente orang. Siapapun yang mau tes DNA, maka wajib membongkar makam Nabi SAW. Artinya apa? Para habib sendiri, mereka itu tidak percaya dengan artefak-artefak yang ada di orang-orang sufi yang diarak keliling di Indonesia. Sampai dikarciskan untuk masuk gitu. Sampai dikarciskan untuk melihat peninggalan palsu Nabi SAW itu. Ada darah. Alhamdulillah, Habib dan saya dan Umi dan adik dan istri telah meminum darah Rasul SAW sebentar tadi. Ada keringat. Coba ente lihat bahasa anak. Apakah bisa ente orang menggali makam Rasul? Itu bukan kalimat perintah. Apakah bisa? Bisa nggak? Nggak bisa kan? Ente nggak bisa kan? Nah, ente memberikan syarat yang mustahil bagi para habaib. Maka anak juga kasih syarat yang mustahil buat ente orang. Ada rambut. Ada berbagai macam peninggalan fisik Rasulullah SAW yang mereka punya. Tapi ketika ada heboh nasab, kata Habib Rizik Syihab, dulu hikmahnya ada rambut Nabi. Apabila ada orang yang ngaku-ngaku keturunan Nabi, maka rambut tersebut bisa dijadikan bahan untuk tes DNA. Unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya kawan? Nah, jadi sebetulnya walaupun DNA ini belum dijadikan syarat untuk isbatun nasab, enggak. Tapi paling tidak dia bisa menjadi bukti pendukung ya kawan. Alhamdulillah. Nah, di sini saya tunjukkan contoh. Ini foto rambut Nabi yang ada di tangan para ulama kita di berbagai tempat. Tapi ketika ada heboh kasus nasab seperti ini, tak ada satupun baik si Rizik Syihab ini untuk berani tes DNA dengan rambut tersebut. Artinya apa? Kedustaan mereka sengaja Allah tampakkan kepada kita semua. Apakah kita mau berpikir? Afala ta'qilun? Itu yang kedua. Terus apa lagi? Kasus pembohongan, pembodohan, penipuan dari Bahar Smith tidak sedikit, teman-teman.
Harry Pras sudah memaparkan berbagai macam kasus dari Bahar Smith. Pembodohannya, penipuannya, dawirnya. Bahkan tidak berhenti sampai di situ. Kasus kekerasan Bahar Smith ini banyak. Kekerasan kepada supir taksi, kekerasan kepada umat, kekerasan kepada si fulan. Bahkan dia mengaku sendiri bahwa dia menganiaya salah satu orang dengan cara yang sedemikian rupa keji. Alasannya apa? Karena menipu, katanya, menipu ratusan umat. Bahwasanya kasus ana itu, ya, kasus ana itu ana menganiaya Habib palsu. Itu yang harus Gembul tahu. Habib palsu yang apa? Yang mereka nipu di Bali. Bahar Smith bukan menipu ratusan umat lagi, tapi menipu jutaan umat. Anda, Bahar, lebih parah daripada orang yang Anda aniaya itu. Terus yang berikutnya, kasus yang sekarang sedang viral. Kasus Helwa, kasus Marisa. Dan saya juga menduga dua perempuan ini bukan satu-satunya orang yang ditipu oleh Bahar Smith. Perempuan yang dijadikan istri simpanan Bahar Smith. Tapi lebih banyak lagi di luar itu yang mungkin takut untuk speak up. Takut untuk berbicara. Karena apa? Oh, Habib loh. Masanya banyak loh. Punya power, punya uang. Jadi biarkan dia hidup seenak jidat dia. Mungkin begitu. Ini momentum. Dari pertama heboh kasus nasab ini, Bahar Smith adalah momentum bagi umat berpikir cerdas dan waras dari doktrin halu, takhayul, bid'ah dan khurafat yang selama ini digaung-gaungkan oleh para habaib, yang seolah-olah mereka ini berada di jalan yang benar, berada di jalan yang hak, menyampaikan yang hak. Tetapi pada kenyataannya Bahar Smith juga bukan satu-satunya yang juga gak kalah bejat daripada Bahar, yang gak kalah nipu dari Bahar, yang gak kalah bohong dari Bahar, yang gak kalah dawir dari Bahar. Jadi Allah Subhanahu wa taala memang menskenariokan Bahar Smith ini sebagai sosok utama yang membuat orang mikir bahwa Ba'alawi bukanlah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Setelah Bahar merembet kemana-mana, kasus penipuan, kasus pembodohan, kasus dawir, kasus pendunguan umat, kasus demi kasus muncul di antara para habaib yang dilakukan oleh orang-orang berbeda dan dari marga yang berbeda-beda. Belum lagi kita berbicara habaib yang beragama Syiah dan mendoktrin Syiah di Indonesia dan mengajak umat untuk masuk kepada Syiah dengan cara taqiyah yang halus. Ketika mereka masuk, mereka akan mencaci maki Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, Hafsah dan semua istri-istri Nabi, sahabat-sahabat Nabi akan dicaci maki oleh mereka dengan alasan apa? Fitnahan-fitnahan yang keji, fitnahan-fitnahan murahan. Dan itu perhatian yang sangat perlu kita untuk sampaikan kepada umat. Karena apa? Mengingat umat di Indonesia sangat polos, sangat mudah untuk dibodoh-bodohi oleh mereka yang ngaku-ngaku keturunan Nabi SAW. Ya, orang seperti kita dibutuhkan untuk menyampaikan kebenaran, untuk berani memberantas kemungkaran seperti ini. Kalau kita diam, maka mereka yang akan bicara. Apalagi sekarang, ini momentum yang tepat. Ya, sekali lagi, ya, kasus Bahar terbaru ini semoga membuka jalan bagi orang-orang yang selama ini terzalimi oleh Bahar Smith, ditipu Bahar Smith, diperlakukan seenak jidat oleh Bahar Smith untuk speak up siapapun kalian. Dan saya di sini tetap akan mengucapkan kalimat yang tidak akan pernah saya berhenti mengucapkannya. Kalian harus mikir.